Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Dan sekarang kita berada di halaman 25 ya. Di halaman 25 insyaallah kita akan sama-sama mengerjakan dan membahas tamarin latihan-latihan. Kita mulai dari latihan yang pertama ya. Ajib, jawablah ya. Ajib ini artinya Bapak-bapak jawablah. Anil as'ilatil atiyah ya. Soal-soal di bawah ini ya, soal-soal di bawah ini. Ajib anil as'ilatil atiyah, atau jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cuman kan kalau bahasa resminya jawablah soal-soal di bawah ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Nah di sini Bapak-bapak ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ya bisa kita lihat dari bentuk percakapan pada materi sebelumnya ya, tentang asal dari mana ya, begitu. Nah di sini kita akan sama-sama menjawab ya, kita sama-sama menjawab. Yang pertama, Pak Junedi tolong dibaca, diartikan lalu dijawab. Min aina anta, bagus. Dari mana kamu? Iya, dari manakah kamu atau dari mana kamu boleh. Dari mana? Nah ini Bapak-bapak Pak Junet, min aina anta ini maksudnya adalah asal ya. Dari manakah asalmu? Begitu. Maksudnya negara, karena kan pelajaran sebelumnya materinya itu berkaitan dengan negara. Ya, maka dijawab min aina anta, jawabnya apa? Ana min Yabani. Ana min Yabani, kurang tepat. Ana minal ya. Ana minal Yabani. Yabani. Ana minal Yabani, panjang. Ana minal Yabani. Nah, artinya apa tuh ana minal Yabani? Saya dari Jepang. Bagus, saya dari Jepang. Pak Rahmat, nomor 2. Anta minal Filipina. Anta minal Filipini atau Filipin. Anta minal Filipini. Artinya apa? Anta dulu. Anta tuh apa? Anta, saya berasal dari Ustaz. Bukan. Anta itu apakah kamu? Apakah kamu berasal dari Filipina? Iya, betul. Apakah kamu dari Filipina? Ya, Filipina. Apakah kamu dari Filipina? Jawabnya apa? La. Iya, betul. La. Ana minal Ammarun. Kok minal Ammarun? Ammarun nama orang. Udah bener itu. Ana minal Yabani.
Saya dari Jepang, kan di atas sudah ya. Ana minal Yabani. Ya. Saya dari Ini satu lupa. Sampai lupa saya. Apakah artinya ya Ustaz ya? Iya, iya. Apakah kamu dari Filipina? Jawabnya la. Ya gampangin aja, ana minal Yabani. Tidak atau bukan. Dan la. Saya dari Jepang. Ya. Saya dari Jepang. Nomor 3, Pak Junet. Man minas sin, salah. Dijelaskan dong, man minas sinu, sini atau sina. Man minas sini artinya Siapa dari Cina? Nah, man itu artinya siapakah minas sini, maksudnya ini ada yangnya. Siapakah yang dari Cina? Iya. Nah, tuh di halaman sebelumnya dari Cina, siapa yang dari Cina? Pak Junet. Dilihat lagi. Ammar. Nah, jawabnya apa? Ammarun minas sin. Enggak. Ammarun. Maaf. Jawabnya Ammarun. Huwa minas sini. Nah, gitu. Huwa minas sini. Ya. Ammarun huwa minas sini. Ya, artinya apa? Ammarun itu nama orang kan? Berarti apa? Ammar dia yang dari Cina. Ammar yang dari Cina. Ammar dia yang dari Cina. Ammar dia yang dari Cina. Nah, gitu. Kalau diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia begitu kan? Ammarun huwa minas sini. Itu si Ammar yang dari Cina. Nah, gitu. Kan ditanyanya kan tadi man minas sini, siapakah yang dari Cina atau siapakah yang berasal dari Cina? Maka kita jawab Ammarun huwa minas sini. Begitu ya Pak Junet. Jelas? Nomor 4, Pak Rahmat. Man aina hamidun. Nah, lucu nih, coba terjemahin. Man aina hamidun. Dari mana hamid? Loh, kan man. Man. Antum tadi bilang man. Man, tunggu dulu Ustaz. Mendapat tadi. Oh, kok saya dari mana hamid ya? Min aina hamid ya Ustaz? Nah, gitu. Min aina hamidun. Hamidun. Artinya apa? Dari mana? Dan dari mana Hamid? Iya, dari manakah? Dari manakah Hamid? Si Hamid, ya. Dari manakah si Hamid? Begitu, Bapak. Maka jawabnya apa? Lihat halaman sebelumnya. Si Hamid itu dari mana? Si Hamid Muhammad. Ada Hamid. Huwa minal Hindi. Betul. Huwa dia minal
Hindi. Minal hindi. Iya. Huwa minal hindi. Artinya apa huwa minal hindi? Dia dari India. Dia dari India. Iya. Ya Pak Junet, udah dicatat belum? Oke, nomor 5 Pak Junet. Aina dhahaba Abbas. Kok Abbas bacanya? Gimana yang benar? Aina dhahaba Abbasi. Salah. Aina dhahaba Abbasun. Oh, iya. Aina dhahaba Abbasun. Abbasun. Dihafalin Pak Junet namanya. Abbasun. Ulangi lagi. Aina dhahaba Abbasun. Artinya apa? Aina dhahaba Abbasun. Di mana? Dhahaba pergi. Dhahaba pergi. Aina di mana Abbas pergi? Nah, jadi gini Pak Junet. Aina ini kan bisa diartikan di mana. Ya kan? Dhahaba itu kan pergi. Berarti kalau misalkan di mana pergi masuk nggak? Oh iya ya. Kemana ya Pak? Kemana? Dan kemana perginya Abbas gitu ya? Kemana perginya Abbas? Boleh, bisa. Tapi yang sering dilakukan adalah dhahabanya dulu. Pergi kemanakah Abbas? Gitu. Pergi kemanakah Abbas? Atau kemanakah perginya Abbas? Bisa, ya. Aina dhahaba Abbasun? Pergi kemanakah Abbas? Ya. Atau apa? Atau pergi kemana Abbas gitu bicara. Pergi kemana? Pergi kemanakah Abbas? Kemanakah Abbas? Ya. Begitu. Nah, kemana Abbas perginya Pak? Coba dilihat. Huwa ila mudaris. Ulangi lagi. Huwa ila mudaris. Mudarisi ya. Huwa Ilal mudir. Huwa. Jawabnya gimana Pak? Kan yang ditanyakan aina dhahaba. Maka jawabannya juga harus dhahaba. Itu. Dhahaba ilal. Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Mm-mm. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri artinya apa? Pergi ke kepala sekolah ya. Saya mau tanya Pak, dhahaba itu kata apa? Kerja ya. Kata kerja. Terus Sekolah. Ila ke kata kerja.
Zahaba itu kata kerja ada fa'ilnya. Jadi dia pergi ke kepala sekolah. Ya. Zahaba ilal mudiri itu artinya adalah dia pergi ke kepala sekolah atau kepsek. Sudah jelas, Bapak? Kepala sekolah maksudnya ke kantornya gimana dia? Ya, saya nggak tahu Pak, belum ketemu sama Abbas soalnya. jadi perginya ke kepala sekolah ya gitu. Oke. Nomor 6, Pak Rahmat. Alinya itu apa? Alinya itu apa? Aliyin, aliyun, aliyan. Aliyun. Adhaba aliyun ilal mundiri. Mundir, la haula wala quwwata illa billah. Bacanya yang benar. Apakah? Belum benar bacanya, Pak. Belum benar. Ilal mundir. Kok mundir? Coba tak tanya sama Pak Rahmat. Ada nunnya enggak? Ilal mudiri. Nah, gitu. Iya. Adzahaba aliyun ilal mudiri. Ilal mudiri. Waalaikumsalam. Apakah Ali ke kepala sekolah? Jawabnya? Naam. Coba lihat dulu percakapan sebelumnya. Oh iya. La dhahaba ilal. Kemana si Ali itu perginya? La dhahaba ilal mirhadi. Nah, Masya Allah. Mantap. La dhahaba ilal mirhadi. Apa tuh? La dhahaba ilal mirhadi artinya apa? Tidak, dia sedang pergi ke toilet. Iya, tidak. Dia pergi ke toilet. Ya. Ya. Tidak, dia pergi ke toilet. Oke. Nah, tadi ayat nomor 6 nih belum diterjemahin. Adzahaba aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepsek? Ya, gitu. Maka dijawab, la dhahaba ilal mirhadi. Enggak, dia pergi ke toilet. Oke, Pak Junaid, Pak Rahmat jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ya. Oke. Pak Junaid,
insya Allah tadi cara menerjemahkannya sudah paham apa masih belum? Ya masih ini nebak-nebak Ustaz. Masih nebak-nebak. Terus Pak Junet, saya kembali mengingatkan, Pak Junet tadi kan nanya, Ustaz, itu si Abbas pergi ke kepala sekolah ke kantornya atau kemana? Ya, tidak perlu kita tanya, karena nanti Pak Junet malah bikin pusing kan ya? Karena syekhnya itu hanya menjelaskan, membuat pernyataan zahaba ilal mudiri, ya. Abbasun zahaba ilal mudiri. Tidak perlu kita bereksplor lagi. Nanti malah jadi beban. Ya, begitu. Sama juga gini Bapak-bapak. Sama juga begini. Saya mau kasih analogi dulu sebelum kita lanjut. Kalau misalkan kita belajar yang suka mecah-mecahin batako itu loh, karate ya. Kalau kita belajar karate, nah sama gurunya itu disuruh latihan mecahin satu batu bata setiap hari. Tapi kita explore, saya mau mecahin 3 bata sekaligus ditumpuk. Kira-kira jadi beban buat kita nggak? Pasti jadi beban, tidak? Iya, pasti jadi beban. Nah, besoknya ternyata cedera tangannya cedera, ya kan? Ditanya sama gurunya, kenapa kamu? Saya cedera guru. Kenapa? Saya kemarin latihan batako langsung timpa 3. Itu contoh saja. Jadi kita hendaknya ya membatasi diri pelajaran yang sedang kita pelajari. Ini tidak bosan saya ingatkan ya Pak ya. Karena dulu gini Pak, saya ini punya teman dulu, saya ingat sekali waktu saya kuliah di Utsman bin Affan, itu emang kelihatan anaknya pinter. Saya tanya kan, antum Masya Allah belajar di mana aja? Dia bilang, dia sebutin lembaga-lembaga yang dia pelajari. Ternyata banyak. Dan saya tanya, antum sampai selesai belajar di sana? Enggak, anak kurang cocok. Nah, terus di kelas, ini mungkin Pak Reno sudah pernah dengar kisah ini ya. Di kelas dia itu banyak nanya sama dosen, sama ustadz, pelajaran-pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan yang kita pelajari, Bapak-bapak. Akhirnya itu satu kelas pusing. Ya ustadz terpancing kan, namanya dosen terpancing, dia senang karena dia lihat ada murid yang pinter gitu. Nggak taunya apa Bapak-bapak, besoknya dia nggak datang lagi. Ya, besoknya dia berhenti, nggak belajar lagi. Begitu. Jadi biasakan kita ini membatasi diri dengan apa yang kita pelajari. Di situ saya ambil pelajaran bahwa orang ini ya dia itu sukanya coba-coba, sukanya nyoba-nyoba, icip-icip. Ya, akhirnya dia nanya segala macam dan dia ingin menunjukkan bahwa dia itu udah pinter, lebih pinter dibanding teman-temannya. Nah, ternyata apa? Dia nggak lanjut. Begitu. Oh, ternyata memang ada orang seperti itu. Nah, ini kita harus hindari. Ya. Baik. Kalau misalkan kita nggak paham, maka kita tanya pelajaran yang sedang kita pelajari saja. Itu fokus itu aja. Ya. Baik. Kita lanjut Bapak-bapak ke tamrin yang kedua dan ketiga. Sudah siap? Siap ya. Oke, nomor 2 dulu nih. Iqra artinya apa? Bacalah. Waktub dan tulislah. Maksudnya ini tulis itu salin ya Bapak-bapak ya. Ma'a dengan
ya, dhabti ya, awakhiril kalimati, dengan menuliskan. Dhabt itu tanda baca, Pak. Maksudnya apa, harokat ya. Harokat di setiap akhir kata. Akhir kata. Ya. Iqra waktub ma'ad dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan menuliskan atau memberikan harokat di setiap akhir kata. Oke. Sekarang Pak Rahmat, silakan dibaca dan diterjemahkan. Ini kan ada, nah tuh, anak batas-batasin dah tuh. Ente nggak bawa buku ya? Ada, Ustaz. Ada. Al-ghurfatu salah, yang benar al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Apa ghurfatu, Pak Rahmat? Al-ghurfatu itu apa? Ustaz, baru dengar saya kayaknya. Oh tidak, antum sudah belajar sebelumnya. Coba antum balik lagi halaman sebelumnya. Balik lagi halaman sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Coba cari. Usaha dulu. Di pelajaran keempat itu, pelajaran keempat. Pelajaran keempat atau ketiga ya? Pelajaran keempat ya? Ada nggak? Iya, ada nggak? Nggak ketemu. Al-ghurfatu itu kamar. Al-ghurfatu kamar. Berikutnya Pak Junet, baca kata setelah kalimat setelahnya atau kata setelahnya. Minal ghurfatu. Kok ghor? Ghur. Kok minal ghurfatu? Kan ada min. Min ghurfati. Minal ghurfati. Artinya apa minal ghurfati? Dari kamar. Bagus, Pak Reno. Pak Reno udah bisa ngikut belum? Minal hammami. Apa artinya minal hammami? Dari kamar mandi. Bagus, dari kamar mandi. Pak Farid. Al-mirha. Pak Farid, mikrofonnya mati. Bukan, Pak. Halaman 25. Al-mirhab. Itu loh yang tamrin yang kedua, Pak Farid. Di layar sudah saya bagikan sudah. Saya bagikan layar.
Al-mirhadu. Terus sampingnya. Ilal mirhadi. Nah, artinya berarti apa? Al-mirhadu itu toilet. Ilal mirhadi, ke toilet. Ya. Berikutnya, Pak Rahmat. Al-yabanu. Bagus. Apa arti al-yabanu? Yabanu. Jepang, Ustaz. Jepang. Bagus. Jepang. Lalu Pak Junet. Al-Filipini. Ini ada tasdidnya. Al-Filipini. Al-Filipini. Baknya yang ada tasdidnya. Apa Al-Filipin? Al-Filipinu, bukan Al-Filipini. Al-Filipinu. Al-Filipino. Apa artinya? Filipin. Filipin itu negara ya, Pak? Negara. Pak Reno? Minal Hindi. Saudaranya Syarurkan ini. Dari Indi. Berikutnya Pak Farid. Ilas-Sini. Bagus. Dari ke Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadis atau bukan, Pak? Patah, Ustaz. Pepatah. Itu bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina itu bukan hadis itu. Ya. Kalau kata para ulama, la asla lahu, enggak ada asal usulnya itu. Jadi salah ya. Oke Bapak-bapak, ini sudah yang bagian kedua. Berikutnya kita akan bahas bagian yang ketiga. Pak Junet, baca Pak. Nomor 3 itu apa? Iqra waktu. Apa tuh artinya iqra waktu? Baca dan jawab. Baca dan tulislah. Tulis. Baca dan tulislah atau salin. Baca dan tulislah. Ini nomor 3, ini PR nih. Khusus buat Pak Rahmat sama Pak Junet. Kalau Pak Reno sama Pak Farid nggak usah, udah hafal dia mah. Ini khusus buat Pak Rahmat sama Pak Junet. Ini dikerjain nih wajib, ya, PR. Tapi, udah jam segini tapi berarti, jadi udahlah nggak usah. Ini dikerjain Iqra waktu. Cara ngerjainnya gimana? Ya, PR-nya disalin ke buku tulis. Ke buku tulis. Ini tulisannya jelek banget. Disalin ke buku tulis. Ya. Terus lengkap dengan harokat. Dan diterjemahkan. Ya. Pak Junet, Pak Rahmat ya. Nih, tamrin nomor 3. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah tuh, kerjain dah tuh. PR.
Nanti difoto, dikirim ke grup. Ada pertanyaan Pak Rahmat, Pak Junet? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik. Ngerjainnya jangan hanya sama Google. Sekarang udah ada AI, tinggal foto bisa dikerjain tuh sama AI. Walaupun AI-nya kadang-kadang ya begitu, nggak benar. Ya, PR tuh. Berdasarkan ini aja ya Ustaz. Hmm. Ya, antum itu Pak Rahmat, Pak Junet, belajar bahasa Arab, kalau salah tetap dapat pahala. Walaupun nilainya jelek, pahalanya tetap gede, tergantung niat tapi ya. Karena belajar bahasa Arab beda sama belajar bahasa Cina. Belajar bahasa Cina kita nggak bisa, ya kita nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita belajar nih, nggak bisa-bisa tetap dapat pahala gitu. Yang kita cari ridhonya Allah, pahalanya Allah, berkahnya majelis ilmu, itu yang kita cari. Adapun nilai bagus, pemahaman yang baik itu bonus dari siapa? Bonus dari Allah. Begitu ya. Mungkin untuk pembahasan bahasa Arab kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak-bapak. Sekarang kita lanjutkan tilawah.